Hello, good evening, selamat malam to all my friends, semua teman-teman saya. Malam ini tanggal 27 Januari 2019, saya mengajak teman-teman untuk berlatih bahasa Inggris, yang mana dalam beberapa kalimat yang akan saya jelaskan di sini adalah pelajaran yang sudah saya jelaskan sebelumnya di video-video saya. Malam ini saya ingin mengajak atau mengundang teman-teman semua mengulangi atau mengingat kembali dasar bahasa Inggris atau pelajaran sebelumnya yang sudah saya jelaskan dengan latihan bahasa Inggris. Perhatikan nomor 1. Apakah kamu sedang memasak nasi sekarang? Ada kata sekarang yang menjelaskan waktu, kemudian sedang memasak. Ada kata sedang, kemudian kata kerja dalam bahasa Indonesia yang berawalan memasak. Dalam buku Raja Inggris 1, ini disebut dengan active voice, kata kerja berawalan me. Untuk kalimat yang menyatakan sedang berlangsung, kata kerja yang berawalan me dalam bahasa Indonesia harus ditambahkan ing untuk menyatakan sedangnya, yang mana dalam bahasa Inggris memasak bahasa Inggrisnya adalah cook. Karena ada kata sedang ditambahkan ing menjadi cooking. Kemudian di sini ada kata apakah. Apakah di sini bukan apa. Kebanyakan orang tidak bisa membedakan mana apakah dan mana yang apa. Banyak orang mengatakan apakah ini adalah what, tetapi di sini bukan what. Di sini apakahnya adalah to be are. Are ini adalah apakah. Kenapa bisa demikian? Dalam aturan dasar atau tenses bahasa Inggris, kata apakah ini ada banyak. Bisa to be, are, is juga boleh, am juga boleh, kemudian do juga boleh, does juga bisa, ada banyak. Penjelasannya itu lengkap saya jelaskan secara detail di buku Raja Inggris 1. Saya menjelaskannya secara berkelanjutan per jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan jilid 4. Nah, di sini saya kembali mengingatkan ini adalah pelajaran tenses nomor 2, simple present continuous tense. Simple present, saya tahu present adalah dari waktu sekarang. Maka dari itu kata to be are inilah yang secara tidak langsung bukan hanya berarti apakah, tetapi sudah menyatakan waktu present atau sekarang. Maka bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, apakah kamu sedang memasak nasi sekarang? Cukup saya mengatakan, are you cooking rice? Tidak perlu lagi kalau saya mengatakan, are you cooking rice now? Walaupun demikian, masih kebanyakan orang mengatakan ada kata now di akhir kalimat ini menjelaskan bahwasanya waktunya sekarang. Itu dikarenakan dia tidak mengerti bahwasanya simple present continuous tense, simple kalimat ini adalah kalimat simple. Jadi kalau ada kata now di sini berarti kalimat ini bukan kalimat simple. Jadi cukup dengan menjelaskan kata are saja, maka arti daripada are you cooking rice
Artinya adalah apakah kamu sedang memasak nasi sekarang? Dari mana waktu sekarangnya? Dengan penjelasan are, maka makna daripada kalimat ini sudah berarti present. Simple present, continuous tense. Continuous, sedang. Kemudian nomor 2, dia perempuan sudah memaafkan saya kemarin. Ada kata sudah dan kata kemarin. Inilah yang harus kita perhatikan. She had ini adalah bentuk daripada simple past perfect tense. Jadi simple past perfect, kita tahu ini adalah simple past perfect. Kata kerja active voice memaafkan terletak setelah kata sudah dan harus menggunakan kata kerja ketiga. Kata sudahnya ini akan berubah menjadi had dikarenakan waktunya kemarin. Bahasa Inggris daripada kalimat dia perempuan sudah memaafkan saya kemarin. She had forgiven me yesterday. Kata forgiven adalah yang ketiga dari kata kerja tidak beraturan, berasal dari kata forgive, forgave, forgiven. Inilah pentingnya kita menghafal irregular verbs atau kata kerja tidak beraturan itu, karena jika kita tidak hafal, bagaimana kita bisa berlatih dengan membuat kalimat seperti ini. Kemudian yang ketiga, penjelasan itu dengan mudah dipahami. Penjelasan itu, the explanation. The ini dibaca di karena explanation ini berawalan huruf vokal. Huruf I kalau dalam spelling bahasa Inggris. Is, kenapa di sini menggunakan to be is? Dikarenakan di sini adalah berawalan di daripada kata kerja dipahami, disebut dengan passive voice. Kata kerja berawalan di pada passive voice ini harus selalu menggunakan to be dan kata kerja ketiga. The explanation is easily understood. Understood adalah kata kerja ketiga daripada understand. Understood, understood. Understood yang kedua dan ketiga ini sama. Bagaimana cara kita bisa membedakan? Maka bisa membedakannya dari penggunaan to be. Jika ada to be di sini dan ada understood, maka understood di sini bukanlah yang kedua tetapi yang ketiga. Easily di sini boleh di tengah seperti ini, boleh juga di akhir kalimat. The explanation is understood easily. The explanation is easily understood. Asalkan jangan di awal kalimat easily, the explanation is understood. Boleh di tengah, boleh di akhir. Jadi ini disebut dengan adverb of manner. Kalau nama pelajarannya, grammarnya adalah adverb of manner, tetapi tidak terlepas daripada aturan tenses. Passive voice harus menggunakan to be dan kata kerja ketiga. Terjadilah dalam bahasa Indonesia kata kerja yang berawalan di. Jika to be tidak ada di sini, maka understood di sini adalah kata kerja kedua yang artinya memahami, bukan dipahami. Jadi jika nanti teman-teman mengucapkan bahasa Inggris ini, the explanation easily understood, lupa untuk menyebutkan is-nya, maka arti daripada kalimat ini adalah penjelasan itu dengan mudah memahami. Berubah arti dia, penjelasan yang memahami bukan orangnya, maka terjadilah kalimat yang sulit dipahami. Jadi berhati-hati untuk menggunakan atau membedakan mana yang active voice,
passive voice, karena dengan kita tidak bisa membedakan mana yang kedua dan ketiga pada irregular verbs, bisa berubah arti daripada kalimat yang akan kita ucapkan. Yang keempat, dengan apa kamu pergi tadi malam? Di sini fokus kepada tadi malam. What did you go with last night? Tadi malam adalah waktu daripada kalimat ini menjelaskan simple past tense. Simple past tense yang menyatakan waktu tadi malam bukan kata kerja kedua daripada go menjadi went, tetapi ada did yang menyatakan kalimat sudah lampau, yaitu tadi malam, menyatakan past tense. What did you go with last night? Jadi kapan kira-kira menggunakan kata kerja kedua daripada go? Ketika menggunakan kalimat positif, bukan kalimat pertanyaan seperti ini. Jadi jika kalimat pertanyaan seperti ini, maka did lah yang menyatakan past tense-nya, atau yang menyatakan waktu berlalu. Pada kalimat ini dijelaskan tadi malam. Yang kelima, buku itu harus bisa didapatkan oleh teman saya. Ini adalah pelajaran mengenai auxiliary verb, yang mana di sini dibahas untuk auxiliary verb pada kalimat passive voice, kata kerja berawalan di. Bagaimana kita bisa memahami penerjemahan ini? The book must be able to be gotten by my friend. Harus bisa, must be able. Able adalah perubahan daripada kata can. Be adalah to be daripada must. Kemudian di sini ada lagi be adalah to be untuk menjelaskan bahwasannya kata kerja didapatkan harus menggunakan to be dan kata kerja ketiga gotten. To be di sini bukan isam or dan juga bukan been, tetapi menggunakan be saja dikarenakan letaknya berada di tengah kalimat, bukan setelah subjek. Jadi di sini kalimatnya ya adalah the book must be able to be gotten by my friend. Gotten berasal dari kata kerja get, got, gotten. Jadi kalau ada yang membaca gotten, gotten, salah. Cara membacanya yang benar adalah gotten, gotten. Oke. Beginilah cara kita menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris tanpa adanya rumus atau pola kalimat. Jadi pahamilah kata per kata. Metode ini ada saya tulis di buku Raja Inggris 1, 2, 3, dan 4 yang saya tulis metode tanpa rumus. Alhamdulillah dengan mudah bisa dipahami, bisa berlatih membuat kalimat. Jika ingin mendapatkan bukunya, saya akan bagikan. Saya menghargai dengan satu jilid dengan Rp50.000 jika teman-teman ingin belajar online dengan Mr. Raja. Hubungi WhatsApp saya 0813 7818 6445. Di sini juga saya ingin mengundang teman-teman jika ingin mau bergabung di Raja English Community atau Raja English Group, silakan bergabung. Japri saja nomor WA Mr. Raja, akan diberikan linknya untuk bergabung, untuk melakukan conversation, praktis bahasa Inggris dengan teman-teman dari seluruh Indonesia. Thanks for your attention. Thanks for watching my video in my channel. Please like, subscribe, and
share, dibagikan di media sosial. Bantu saya untuk memajukan channel Belajar Bahasa Inggris dengan Mr. Rajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.